starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Kristus. Salam, Ya, salam, salam. ya, puji Tuhan. Ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam komunitas The Power of Love, ya, dengan tema Kristen tapi buta dan picik. Ya, ini satu tema yang sangat penting, ya, untuk juga dapat mengkoreksi diri kita maupun juga bisa melihat orang lain kehidupannya dan membantu mereka agar keluar dari kondisi seperti ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengikuti acara ini melalui YouTube live, ya, live streaming, jangan lupa ya untuk klik like, ya, komen, subscribe, ya, dan bisa berbagi kepada teman-teman kita yang lain. Kristen yang buta dan picik sangat ditegaskan oleh Rasul Petrus di dalam suratnya yang tercatat di dalam 2 Petrus pasal pertama mulai ayat yang ketiga sampai yang ke-14, ya. Mengapa hal ini sangat ditekankan oleh Rasul Petrus? Kembali kita mengingat apa yang menjadi pesan dari Rasul Petrus agar umat Kristen itu jangan menjadi buta dan picik, ya. Ini menjadi perhatian yang serius, ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang diharapkan oleh si iblis bagi orang-orang Kristen, yaitu menjauhi tulisan Rasul Petrus yang tercatat di dalam 2 Petrus pasal 1. Mengapa demikian? Karena ketika Rasul Petrus dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya dan diberikan mandat yang sangat khusus, yaitu, ya, ketika Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan Yesus berkata kepadanya, dan kamu adalah Petrus atau batu karang, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menyentuhnya. Sehingga ketika perjalanan Rasul Petrus mengenal Tuhan dengan benar dan dibuka pengertiannya, pikirannya sesuai yang tercatat di dalam Lukas 24 ayat 45, maka dia menuliskan surat penggembalaan kepada semua umat Kristen di muka bumi ini. Bagaimana agar panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup mereka itu dapat terpenuhi. Tidak akan pernah tersandung. Bahkan, ya, masuk dalam kodrat surgawi di mana hidup mereka itu hidup dalam kemuliaan Tuhan. Itulah yang tertulis di dalam 2 Petrus pasal 1. Nah, di ayat 9 dikatakan demikian, ya, nats kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Sangat tegas sekali. Bahkan tidak ada surat setegas ini kecuali itu surat daripada Rasul Petrus. Dikatakan barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ya, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, timbullah pertanyaan dalam diri kita, semuanya itu apa? Ya. Apa sebenarnya yang harus saya miliki atau yang saya lakukan setelah saya menjadi orang Kristen? Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 dikatakan demikian firman Tuhan, justru karena itu kamu harus
dengan sungguh-sungguh berusaha. Nah, jadi dikatakan, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Kepada kesalehan, kasih kepada saudara-saudara. Dan kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Jadi Petrus menyatakan dengan tegas bahwa barang siapa yang sudah ada di dalam Kristus, jika memang dia sungguh-sungguh mengenal dan mau mengenal Tuhan, maka setelah dia percaya kepada Yesus, dia tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Dia tidak lagi hidup dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Dia harus hidup di dalam kebajikan kepada semua orang. Kebajikan adalah perbuatan-perbuatan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, dan yang oleh hal itu nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa hal ini sangat penting? Gitu ya. Saya ulangi lagi. Mengapa mengasihi semua orang? Gitu. Itu sangat penting. Gitu ya. Dan untuk dapat mengasihi itu, seseorang harus mengambil keputusan setelah di dalam Kristus, dia harus berbuat kebajikan atau mengasihi sesamanya dan semua orang. Dan untuk itu dia butuh pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan kesalehan. Mengapa hal itu begitu penting? Jika kita melihat di dalam surat Rasul Paulus di dalam kitab Roma 13 ayat 9 sampai 10, dikatakan demikian, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lainnya manapun juga. Nah, jadi sangat tegas ya. Firman lain yang manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini menyatakan bahwa setelah saudara dan saya ada di dalam Kristus, maka kita harus berubah menjadi seseorang yang hidup dengan kasih dan di dalam kasih. Nah, di dalam 2 Petrus 1 ayat 8 ditegaskan, ya, ini bertolak belakang atau kontradiksi dengan ayat yang ke-9. Kalau kita tidak melakukan semuanya itu, kita menjadi buta dan picik. Tetapi apabila kita melakukan hal itu, nah ini ayat 8, 2 Petrus 1 ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa. Petrus memberikan kunci rahasia yang sangat penting bagaimana agar saudara dan saya dapat mengenal Yesus Kristus itu dengan benar. Gitu ya. Bukan mereka-reka, bukan menafsir-nafsir, yaitu dengan langkah yang tercatat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Nah, kita akan melihat mengapa Petrus mengatakan jika kita tidak memiliki semuanya itu, kita dikatakan buta, gitu dulu ya. Buta dan picik. Kita sorot dulu buta, ya. Buta itu berarti tidak melihat, ya, makna rohaninya, gitu ya. Ini tidak berbicara mengenai Anda yang mengalami disabilitas, ya, di mana mata saudara buta. Maaf, bukan itu. Tapi ini bicara tentang buta secara rohani, di mana dia punya mata tetapi tidak melihat sama sekali. Ya. Nah, tidak melihat. Walaupun yang dia lihat itu real, nyata, tetapi dia juga tidak mengerti. Dan dia tidak tahu itu untuk apa. Mengapa demikian? Nah, artinya buta itu dia tidak tahu
apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saya ulangi lagi, buta itu berarti dia tidak tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 47. Saya ulangi karena ini penting. Buta itu berarti dia tidak tahu apa yang tertulis dalam firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 47. Nah, Lukas 24 ayat 46 sampai 47, sehingga agar saudara tidak menjadi buta, kalau sudah tidak buta lagi menjadi lebih mantap, saya akan bacakan Lukas 24 ayat 46 sampai 47. Katanya, artinya kata Yesus Kristus kepada mereka. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, ya, pemberitahuan mengenai kasih karunia Tuhan, pengorbanan Yesus, ya, arti kedatangan Yesus, ya, untuk dia nanti akhirnya disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 47, itu tujuannya. 47, dan lagi dalam nama Yesus Kristus, atau dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Inilah yang tidak diketahui oleh banyak orang Kristen. Dan lagi dalam nama Yesus Kristus, yaitu dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Gitu ya, saya ulangi lagi, dikatakan harus disampaikan kepada segala bangsa, ya, mulai dari Yerusalem, karena Yerusalem lah, ya, kota di mana Yesus, ya, disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu artinya buta, dia tidak tahu. Sekarang kita masuk adalah picik, ya. Nah, picik itu adalah artinya sesuatu yang dia tidak tahu. Nah, itu tadi tidak tahu dia buta, ya. Matanya itu tidak mau melihat. Dia punya mata, dia punya telinga, tapi dia picik, ya. Dia tidak mau melihat, dia tidak mau tahu, gitu ya. Nah, itu dia. Jadi selain dia tidak tahu, dia juga tidak mau tahu. Nah, itu orang picik, gitu ya. Jadi yang dikatakan di sini adalah saya tidak tahu. Yang tercatat di dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 47 itu. Saya tidak tahu. Dan juga saya tidak mau tahu. Nah, itulah, ya. Sehingga dia dikatakan buta dan picik. Jadi perhatikan Bapak Ibu, jika kita mengabaikan Lukas 24 ayat 46 dan 47, kita tidak tahu dan kita tidak mau tahu sekalipun sudah diberitahu dan kita tidak mau tahu, itu adalah buta dan picik. Yang kedua, yang disebut dengan buta dan picik itu adalah pertama sekali, yang dari dia tidak tahu, saya tahu Pak. Saya tahu Lukas 24 ayat 46 dan 47. Ya, saya tahu. Tetapi saya tidak mau tahu maksud tujuannya. Seperti itu. Saya tidak mau tahu bahwa orang Kristen itu setelah menerima pengampunan dosa, ya, mendapatkan berita pengampunan dosa, harus direspon lagi dengan pertobatan. Saya tidak mau tahu hal itu. Yang saya tahu, jika saya menjadi orang Kristen, terima Yesus, maka saya pasti akan selamat. Walau apapun yang saya lakukan. Walaupun saya jatuh atau berbuat dosa, Yesus sudah menjaminnya. Sehingga pertobatan itu tidak menjadi masalah bagi saya. Nah, ini repotnya. Kepicikan ini ingin Rasul Petrus hilangkan. Gitu ya. Mengapa? Memang di dalam Rasul Paulus menulis dalam kitab Efesus, ya, pasal 2 ayat 8 dan 9, ini yang paling banyak, ya, dipegang orang Kristen, tetapi secara sempit. Ya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu. Nah, kira-kira begitu. Itu bukan upaya kamu, itu pemberian dari Tuhan. Ya. Tuhan sendiri yang datang
berinisiatif menjadi manusia, disalibkan, lalu mati, bangkit pada hari yang ketiga, gitu ya, lalu naik ke surga. Itu kasih karunia. Nah, lalu dia lupa mengatakan bahwa kasih karunia itu ketika saudara dan menerimanya, misalnya, saudara dan saya harus bertobat. Nah, itu yang diabaikannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, padahal Tuhan Yesus berkata dengan sangat tegas, dan ini pun dia tidak mau tahu. Ini orang picik itu tidak mau tahu. Di dalam ya Lukas 9 ayat 23, Tuhan Yesus berkata demikian. Barang siapa mengikut aku, artinya barang siapa yang percaya kepadaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dan mau mengikut aku, maka dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, ini, dia tidak mau tahu hal itu. Apalagi Bapak Ibu. Dia juga tidak mau tahu Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, aku adalah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, karena dia memiliki terang hidup. Wah, dia juga masa bodoh, Pak. Nah, kita pertajam lagi di dalam Yohanes 12 ayat 46. Aku datang sebagai terang dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal di dalam kegelapan. Aduh, ya kegelapan ini bicara dosa. Sehingga Yesus mempertegas lagi di dalam Injil Matius 5 ayat 14 sampai 16, garis besarnya saja. Kamu adalah terang dunia. Ya, ayat 16 dikatakan, biarlah orang melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Inilah jika tidak direspon dengan baik, ditanggapi dengan baik, ya, tidak tahu, tidak mau tahu, sudah tahu, juga tidak mau tahu, maka Petrus mengatakan, orang yang demikianlah yang buta dan picik. Mengapa? Demikian. Karena orang yang sudah tahu dan tidak mau tahu, dan tidak tahu tapi tidak mau tahu, maka setelah dia percaya kepada Yesus, dia tidak akan ada kesungguh-sungguhan, dia tidak akan berusaha sungguh-sungguh, ya, agar menambahkan imannya kepada Yesus itu kebajikan. Dia tidak akan menambahkan kebajikannya dengan pengetahuan. Dia tidak akan menambahkan kebajikannya dengan penguasaan diri. Dan dia tidak akan menambahkan kebajikannya dengan ketekunan. Dan dia tidak menambahkan kebajikannya dengan kesalehan, yaitu sifat-sifat dan karakter yang benar. Sehingga orang seperti ini tidak akan mengasihi sesamanya. Dia akan melukai. Dia akan berbuat jahat terhadap sesamanya. Sewaktu-waktu, sekalipun dia kelihatan baik, nampaknya baik, bahkan terkesan sangat baik, tapi sewaktu-waktu ketika ada peluang, ketika ada satu masalah, dia tidak akan segan-segan untuk berbuat jahat kepada sesamanya dan kepada semua orang. Nah, jika orang-orang Kristen yang buta dan picik ini tidak berubah, ya, setelah menjadi Kristen, ya, maka hasilnya pertama sekali jelas, setelah di dalam Kristus, dia tidak mengalami kelahiran kembali. Setelah di dalam Kristus, dia tidak menjadi ciptaan baru. Setelah di dalam Kristus, dia menjadi serupa dengan dunia ini. Sehingga kita tidak heran ketika Rasul Paulus mengingatkan jemaat, ya, umat Kristen di Roma, pasal 12 ayat 2, Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang baik, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan ini tidak dialaminya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan heran, jangan galau, jangan abaikan apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 7 ayat 23. Ya, saya ulangi lagi dengan baik-baik. Jangan abaikan, ya, jangan pura-pura lupa. Kita bilang begitu. Apa yang dikatakan oleh
Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 23. Ya, saudara, saya ingatkan untuk berulang-ulang dulu hal ini. Jangan sampai abaikan, jangan sampai lupakan. Karena itu tidak pernah dihapus oleh Tuhan Yesus. Apa yang tercatat di dalam Matius 7 ayat 23. Ya, karena ini berbicara tentang akhir suatu saat kelak, gitu ya. Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini hal yang sangat penting bagi semua setiap umat Kristen. Bahwa apabila kita sudah ada di dalam Kristus, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada iman kita itu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Gitu ya. Hal ini memang sangat penting. Ya. Mengapa demikian? Di dalam 2 Petrus 1 ayat 10-11, lanjutan ayatnya demikian. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Puji Tuhan. Ya. Kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, ya, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ada kepastian masuk surga. Ya. Bukan raba-raba, bukan mudah-mudahan, bukan percaya ya dengan buta dan picik, tetapi percaya ya dengan benar ya, dan pasti masuk dalam kerajaan surga. Sebagai penutup, mengapa hal ini penting? Ya, Rasul Petrus bahkan dengan sungguh-sungguh mengatakan, dan seharusnya ini juga menjadi hal yang penting bagi semua umat Kristen menyampaikan hal ini, itu tercatat di dalam 2 Petrus 1 ayat 12-13. Karena itu, ini kata Rasul Petrus, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Nah, gitu ya. Senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Tanpa ada alasan di sini. Apakah semua orang Kristen siapapun dia sudah mengetahuinya, bahkan sudah teguh? Kenapa? Karena ayat 13 dikatakan, aku menganggap sebagai kewajibanku, saya ulangi lagi, Petrus berkata, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Nah, sebelum dia meninggal, sebelum dia meregang nyawa, sebelum dia disalibkan dengan terbalik. Nah, begitu juga sebelum saudara dipanggil Tuhan. Mari kita tanamkan ini menjadi suatu kewajiban bagi kita. Agar semua orang Kristen jangan buta dan picik. Gitu ya. Tetapi benar-benar hidup di dalam kebenaran, agar panggilan dan pilihan hidupnya semakin teguh dan diberikan hak penuh masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kami yang mendengarnya secara langsung pada pagi hari ini, baik kami yang mengikutinya, memberita ini melalui YouTube ataupun live streaming. Mata hati kami kiranya dibuka oleh Tuhan. Roh-Mu yang kudus membuka pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini, dan kami dapat melakukannya. Agar kami tidak menjadi seorang Kristen yang buta dan picik, tetapi kami menjadi seorang Kristen yang hidup di dalam kebajikan kepada sesama kami dan kepada semua orang, yang semakin hari semakin meningkat dan semakin baik, karena kami tahu perintah-Mu kepada kami agar kami mengasihi sesama kami manusia
dan tidak berbuat jahat kepada mereka. Oleh pertolongan dan pimpinan Roh-Mu yang kudus, yang senantiasa menolong kami, menginsapkan kami, mengingatkan kami, mengajarkan kami, dan memimpin kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu itu. Kami mengucap syukur dan kami percaya kami bisa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada pemimpin selanjutnya. Ya, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Pak Dr. Saud yang sudah memberikan pemaparan di pagi hari ini ya. Luar biasa firman Tuhan yang sudah menyapa kita. Jelas dan sangat-sangat jelas ya. Jadi karena masih ada waktu Bapak Ibu, ya kita bisa sekitar ya 15 menit. Kita mungkin ada yang mau bertanya. Atau mungkin ada yang mau berbagi pengalaman atau kesaksian. Mungkin Atau mau menambah. menanggapi Silakan. ya, Baik. menanggapi ya. Jadi firman Tuhan hari ini yang disampaikan ya itu selaras dengan isi hati Tuhan ya. Jadi saya sendiri pun mengarah kepada hal seperti itu Tuhan bimbing. Jadi kalau selaras dengan isi hati Tuhan itu membuat berkenan. Beberapa yang lalu saya beritahu kepada seseorang lewat telepon. Ada dua sistem. Sistem dunia ini atau sistem dari kerajaan Allah. The principle of this world or the principle of God's kingdom. Nah, jadi langsung ada pemisahan. Jadi hidup ini adalah pilihan. Jadi saya sungguh diingatkan, sungguh diberkati lewat firman Tuhan pada saat pagi ini. Dan tetap konsisten dengan apa yang menjadi rencana Tuhan ke depan. Karena Tuhan itu tidak pernah separuh, tapi tegas. Berita pertobatan itu sangat penting. Sedikit lagi saya tambahkan, karena ada ajaran sekarang ini. Sekali percaya Yesus, walaupun sudah kembali kepada kubang dosa dan tinggal dalam kubang dosa, pasti selamat. Dan orang tersebut bilang sama saya, Pak, Bapak ada iri nggak sama saya? Katanya begitu. Buktinya iri kenapa, Pak? Karena Bapak tidak kasih kesempatan saya untuk khotbah di the power of love. Saya katakan langsung tegas, karena ajaran Bapak tidak sesuai dengan apa yang saya dimengerti. Itulah sebabnya maka saya tidak berikan Bapak kesempatan untuk menyampaikan itu. Memang salah satu pemimpin itu harus memang memberikan ketegasan, nilai-nilai. Apakah selaras dengan firman Tuhan atau tidak. Terima kasih Dr. Saud yang sudah menyampaikan hari ini bagaimana isi hati Tuhan buat umatnya. Terlebih pagi ini yang sudah tergabung dalam komunitas The Power of Love. Tuhan berkati.